jadi di video kali ini saya akan sharing lagi, yaitu tentang cara mengatasi laptop yang error tidak bisa masuk Windows ya, berketerangan Prepare Automatic Repair Diagnosing Your PC kayak gitu ya. Nah, ini tuh penyebabnya sebenarnya banyak sih penyebabnya ya. Berhubung ini penyebabnya yang paling gampang, maka proses penyelesaiannya pun gampang. Nah, ini untuk penampakannya seperti ini. Kita hidupkan dulu laptopnya ya. Ketika dihidupkan, dia muncul preferring automatic repair Windows 11 ataupun Windows 10. Penyakitnya seperti ini. Ini biasanya disebabkan karena laptop kehabisan baterai atau kita matiin laptop pakai tombol power. Ini ya penyebab laptop seperti ini. Nah, tak lama dia nanti akan muncul layar biru advanced option seperti ini teman-teman. Layarnya biru. Nah, jika muncul tampilan seperti ini ya, teman-teman silahkan dimatiin aja laptopnya ya. Ini kurang jelas ya kameranya. Itu buram teman-teman, bentar ya. Nah, teman-teman pilih turn off your PC ya, pilih turn off your PC. Nanti si laptopnya akan shutdown seperti itu. Oke, kita pilih turn off dulu teman-teman. Ini kameranya butut. Nah, kita matiin dulu, tunggu laptopnya mati dulu ya. Nah, ketika sudah laptopnya mati, teman-teman tahan di keyboard tombol shift ya, tombol shift. Nah, tahan tombol shift terus hidupkan pakai tombol power. Nah, biar kelihatannya seperti ini, tahan dulu tombol shiftnya, lalu tekan tombol power. Tombol shiftnya jangan dulu dilepas ya teman-teman ya, biarkan saja dia error seperti tadi ya, biarkan error lagi. Nah, ini tuh gunanya biar kita masuk pengaturan advanced option dengan administrator ya, makanya kita tekan tombol shift seperti ini. Nah, ini agak lama ya, ini lama teman-teman, karena emang ini harddisknya yang bermasalah. Sebenarnya ini laptopnya baru upgrade SSD teman-teman. Oke lah teman-teman, ini sudah muncul advanced option ya, tampilan biru. Di sini silakan teman-teman pilih troubleshoot, lalu pilih advanced option ya. Di sini silakan pilih UEFI firmware setting. Nah, ketika diklik dia meminta restart dan dia akan restart ya laptopnya. Restart dan dia akan masuk BIOS otomatis. Nah, di sini teman-teman tidak bisa menggunakan mouse atau touchpad ya. Di sini teman-teman menggunakan tombol keyboard arah kiri, atas, bawah ya. Nah, ini terus pilihnya enter ya. Nah, terus di sini untuk mengganti posisi F6 F5 ya, kayak gitu. Nah, di sini kita atur settingan bootnya. Arahkan ya pakai keyboard kita ke menu boot. Di sini ada Windows Boot Manager ya di bawah di FV ini. Jadi boot yang atas itu dia yang boot yang pertama atau yang diproses oleh BIOS yang pertama. Sedangkan Windowsnya ada di boot yang kedua. Ini kan WD di harddisk. Sedangkan ini laptop baru upgrade SSD ya. Jadi Windowsnya ada di SSD. SSD itu yang bawah. Jadi harus bagaimana mas? Ini posisi ini rubah DST ini agar ke atas ya. Caranya tekan tombol F6. Maka posisi SSD DST itu akan ke atas. F6 ya. Tekan F6. Nah, dia akan rubah posisi. Ketika sudah SSD-nya di atas ya, teman-teman boleh simpan pengaturan. Di sini kan ada keterangan ya, F5, F6, ESC untuk kembali ya. Untuk menyimpannya F10 lalu enter ya.
Nah, kalau misalkan permasalahannya sama, insya Allah teman-teman laptopnya akan sehat kembali, tidak akan error kembali kayak gitu. Nah, ini sudah bisa kayaknya ya. Nah, udah bisa teman-teman, nggak ada tulisan otomatis repair lagi. Namun misalkan teman-teman belum bisa nih pakai cara ini, teman-teman wajib cek di deskripsi ya. Sudah saya siapkan video cara mengatasinya, cara ampuh banget. Cuma teman-teman harus sabar. Cek di deskripsi ya. Sudah saya siapkan link video cara mengatasinya. Prosesnya lama namun ampuh teman-teman. Oke lah teman-teman ya, infonya mungkin cukup sampai di sini saja ya. Terima kasih sudah hadir, sudah mampir ya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.